Hai guys, jumpa lagi dengan saya, Kang Cilok. Saat ini saya akan menyampaikan tidak mudah untuk Partai Jokowi lolos masuk ke DPR. Nah, baik Jokowi membentuk partai baru ataupun Jokowi mengambil alih partai PSI, karena ketua umum PSI adalah anaknya Kaisang, ataupun Jokowi mengambil alih partai lain misalnya P3, itu tidak akan mudah untuk masuk ke DPR. Karena untuk masuk ke DPR perlu kursi 4%. Ya. Perlu 4% suara atau 4% kursi. Ya. Ini tentu tidak mudah. Kurang lebih harus mendapatkan 20 kursi DPR. Tidak mudah. Karena Jokowi ini belum punya basis massa yang benar-benar. Contoh Projo. Oke lah, Jokowi kemarin menang Pilpres. Tapi itu adalah pemilihannya dua kan. Jokowi melawan Prabowo, pilihannya hanya dua. Tapi kalau Jokowi membentuk partai, tentu para calegnya harus bersaing dengan caleg partai lain. Kalau PDI Perjuangan sudah jelas, punya basis massa yang jelas. Karena minimal PDI Perjuangan tuh udah dapat 16% atau 14% minimal di tangan. 14-16% minimal di tangan udah ada. Golkar, Partai Golkar sudah punya barang 12-14% di tangan tuh udah ada. Gitu. Partai Gerindra setidaknya 7-8% di tangan udah ada. Partai Demokrat setidaknya 8% di tangan udah ada. Gitu. Partai Nasdem setidaknya 7-8% sudah ada di tangan. Nah, PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB, Partai Demokrat, Partai Nasdem, PKS udah punya basis massa sendiri yang membuat mereka lolos 4% masuk DPR. Ya, PDI Perjuangan yang pertama, kedua Golkar, ketiga PKB, keempat Demokrat, kelima PAN, 6 PKS, ya, ketujuh PAN. Itu udah punya 8 Nasdem. Nah, P3 itu kisaran 3,9-3,8%, nyaris-nyaris 4, kadang-kadang 4,1. Ya. Nah, kalaupun Jokowi mendapatkan jadi kepengurus di PKS, di P3, belum tentu bisa lolos DPR juga karena P3 ini basis masanya sekitar 3,8%, 3,9%. Gitu, di ambang batas dia. Kalau Jokowi mau ngambil Perindo juga susah karena Perindo mirip PSI. Kisarannya 2%, 2,5%. Nah, jadi sekalipun Projo mendukung PSI, belum tentu lolos juga ke parlemen. Sekalipun Jokowi mengambil P3 didukung Projo, belum tentu lolos ke parlemen. Karena para calegnya ini akan bersaing dengan para caleg lain yang sudah punya basis massa. Gitu. Setidaknya PDI Perjuangan sudah dapat 14% di tangan. Golkar minimal 12% udah di tangan. PKB 9% udah di tangan. Minimal ya. Gerindra udah 78%. Demokrat 78%. Nasdem 7% minimal. PAN minimal 7%. PKS minimal 7%.
di tangan. Sementara PSI itu masih kisaran 1, demikian juga Perindo, demikian juga Hanura. P3 pun sekitar 3,8%. Belum tentu lolos 4,1%. Karena itu Partai Jokowi itu belum tentu bisa lolos masuk ke parlemen. Karena para calegnya harus bersaing dengan caleg partai-partai yang sudah eksis. Seperti Golkar, PDI Perjuangan, Demokrat, Nasdem, Gerindra. Gitu. Demikian dari saya. Jangan lupa klik subscribe, klik like, tekan tombol lonceng, komentar, dan share. Terima kasih.